Oke, selamat malam semua. Update lagi untuk kalian semua. Akan saya jelaskan kondisi market BTC, ETH, PP. Apa yang terjadi saat ini perlu kalian ketahui dan tetap sabar. Akan saya bahas BTC, ETH, apa yang terjadi mengenai market saat ini dan dampaknya ke depan akan seperti apa. Kita akan bahas untuk menjadikan inspirasi ataupun panduan kalian untuk investasi di cryptocurrency. Oke. Namun demikian tetap tiar riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun memble mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. BTCD masih di atas, altcoin season menunggu BTCD sampai terjun ke di bawah 50 dan indeks altcoin seasonnya tembus di 75/100 baru akan terjadi altcoin season. Apakah akan terjadi? Akan terjadi. Semua tunggu waktu, semua berputar ya. Hati-hati untuk membeli meme coin, bahkan di grup saya sendiri lagi pada ribut geger masalah sisiran di delis dari Indo. Udah saya sampaikan berkali-kali, yang terutama di grup, apa gunanya masuk grup kalau mau beli koin nggak izin saya, mau masuk saja asal-asal orang share diambil. Dampaknya ketika di delis kayak gini pada gemboran kan, yang pusing juga saya juga udah saya tanyakan ke admin Bitem kan, saya kenal itu di delis dari Indo. Mungkin masih bisa dijual atau dipindah ke tempat lain, tapi masih ada batas waktu yang tertentu. Makanya jangan ngasal ya, kalau koin yang permanen bermasa panjang seperti PP, yaitu nyaman turun 3% sudah nggak apa-apa, tambah muatan saja waktunya. Nanti pump juga pump, karena koin akan bermasa panjang seperti BTC, ETH. Biar kendor longsor kayak apa nanti akan balik lagi. Itu bedanya koin yang asal-asalan, yang holdingnya sedikit ya, belum tentu bermasa panjang. Koin itu ada yang hanya listing sebulan habis, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah, sudah ada contohnya. Koin-koin saya juga banyak yang di Indodax sudah jadi debu. Itu banyak yang dulu ya, sekarang saya nggak main-main lagi. Kalau meme coin ya paling ya saya nggak bermain-main di salah satu koin, PP saja kalau meme coin saya. Kalau yang lain ya mending kita ETH BTC untuk trade ya di situ. Kalau kita misanalisa trade di koin yang bagus, kita kok di longsor kendor salah analisa, kita tungguin saja ya. Kita akan baca langsung Bitcoin dan Ethereum kini memiliki saldo terendah di bursa terpusat dalam beberapa tahun terakhir kawan. Jadi waktunya ini harusnya serok sih kondisi kayak gini, yang mengurangi tekanan jual langsung tetapi juga membuat likuiditas pasar menjadi lebih tipis. Data on-chain menunjukkan pasokan BTC di bursa mendekati level terendah sejak tahun 2017 dan ETH sejak tahun 2015, dengan sebagian besar ETH terkunci dalam staking dan penyimpanan sendiri. Pasokan yang ketat ini dapat memperkuat kenaikan harga saat permintaan membaik. Namun saat ini kondisi ini terjadi bersamaan dengan arus keluar ETF dan volume spot yang melemah, sehingga dapat dampak harga menjadi campuran. Memang sejak adanya ETF itu, sebetulnya itu ETF itu apa sih? Satu, ditransfer, diamankan kan, aset kita aman. Kalau di exchange kan, kalau exchange bangkrut kita hilang aset kita. Itu aja sebetulnya. Kalau masalah volatile itu ya tetap namanya kripto, walaupun BTC tetap volatile, naik turun dalam. Dan kemudian ya akal-akalan si BlackRock masuk ngambil duluan, kemudian di ETF kan, bla 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 bla, promosi jual mimpi 5 miliar kan, 10 miliar, 1 juta dolar, but ya 1 juta dolar kita udah mati. 1 juta dolar institusi berbondong-bondong. Ada yang teman saja di grup aja punya 10 BTC, nanti jualnya kalau udah 5 miliar katanya. Habis itu apa, di longsor lagi toh. Ya itu gunanya dari ETF itu kan ya memang aman, tapi kan kuncinya ada udang di balik batu itu semua kan, biar masuk, orang-orang pada masuk kan, institusi kan, biar kan TP duluan, jual duluan, udah masuk duluan. Pas 2,1 miliar dia TP kan, selalu ada data on-chain ya, di Akram Intelijen ada, di Well Alert ada, si BlackRock itu kirim barang dan jual duluan. Dan ini pasokan saat ini terendah kawan, jadi waktunya harusnya untuk masuk. Jadi nggak usah pakai panik lah, santai aja, barangnya nggak busuk ini ya. Kita bahas kembali ya, pasokan yang ketat ini memperkuat saat permintaan membaik ya, harga akan terbang ya.
Namun saat ini kondisi ini terjadi bersamaan dengan keluarnya ETF volume spot yang melemah sehingga dampak harga menjadi campuran. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam tren arus masuk keluar di bursa porsi staking ETH dan arus ETF yang akan menentukan apakah pasokan yang terbatas ini menjadi pendorong bullish yang lebih kuat. Bisa jadi. Kita lanjut lagi, mengapa pasokan di bursa begitu rendah? Perusahaan analitik sentimen melaporkan bahwa saldo Bitcoin dan Ethereum di bursa berada pada titik terendah historis dengan Bitcoin di level terendah sejak tahun 2017 dan Ethereum sejak tahun 2015. Hal ini mencerminkan arus keluar yang berkelanjutan ke dompet pribadi dan plafon staking menurut laporan terbaru. Jadi kalau di bursa itu pasokannya banyak, itu tanda-tanda ingin jual, negatif. Kalau tanda-tanda di bursa pasokannya terendah, artinya mereka pada masuk ke wallet-wallet pribadi untuk di holding jangka panjang. Sebetulnya sih bagus. Cuma ETF ini yang bikin ngeseli ya. Saya bilang ETF itu market kan dikontrol sama mereka. Jadi hati-hati, meme coin tuh banyak yang nanti scam, nggak akan kuat kalau PP holdernya sudah kuat dan rankingnya masih di 52. Saya rasakan koin yang akan bagus untuk permainan jangka panjang ke depan. Jadi nggak perlu takut lah ya, santai aja, slow biasa. Cup, jangan nangis, cup, jangan nangis gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Untuk Ethereum, lebih dari 30% dari total pasokan sekitar 36,6 juta Ethereum telah di staking pada awal tahun 2026. Mantap. Sehingga saldo di bursa mencapai titik terendah dalam beberapa tahun dan mengurangi jumlah koin yang tersedia untuk dijual di pasar spot. Penjualan mengurang ini karena harganya juga sudah rendah. Seperti dijelaskan dalam analis treasury dan staking, Bitcoin menunjukkan pola serupa, cadangan di bursa berada di level terendah dalam 7 tahun terakhir sekitar 2,21 juta BTC, sementara pasokan dari pemegang jangka panjang mencapai rekor tertinggi tanpa tanda-tanda distribusi besar-besaran menurut komentar data pasar. Dampak pada risiko dan harga pasokan yang lebih rendah di bursa biasanya berarti likuiditas sisi jual berkurang ya itu yang paling penting kan, yang paling penting begitu kan. Dampak pada risiko dan harga pasokan yang lebih rendah di bursa biasanya berarti likuiditas sisi jual berkurang sehingga lonjakan permintaan yang kuat dapat mendorong harga lebih cepat, terutama untuk BTC dan Ethereum yang sudah mendominasi kapitalisasi pasar kripto. Di sisi lain, data institusional menunjukkan bahwa kuartal kedua dan awal kuartal ketiga mengalami likuidasi. Posisi long besar-besaran, kedalaman order book yang menipis, volume spot turun sekitar 1/4, serta miliaran dolar arus keluar bersih dari ETF Bitcoin spot AS menurut ulasan pasar Talos. Jadi yang terjadi memang banyak leplek juga yang harus dihajar, dihabiskan sih ya. Jadi likuidasi posisi long juga besar banget ya. Ini order booknya kena semua. Jadi yang pasang-pasang long, short, leplek itu kan ada order book di situ kan, terbaca sama bursa ya, dimakan bandar. Itu makanan book paling bandar ya. Kita main spot nih aman aja, tenang ya. Kombinasi ini leplek berkurang tapi likuiditas menipis, menunjukkan bahwa tekanan pasokan memang nyata. Namun tanpa permintaan baru yang berkelanjutan, kondisi ini lebih mengingatkan kemungkinan pergerakan harga yang tajam saat sentimen berubah, bukan menjamin tren naik yang stabil. Mudah-mudahan pom ya. Artinya apa kawan? Jika permintaan kembali melalui arus masuk ETF atau peningkatan selera risiko secara umum, BTC dan ETH bisa merespon lebih agresif dibanding siklus sebelumnya karena pasokan yang dapat memperdagangkan di bursa lebih kecil. Sabar, makanya kita ngikut market aja, sabar dan sabar. Saya juga udah pingin cuan, podo wae. 3. Sinyal yang perlu dipantau selanjutnya arus masuk keluar di bursa, arus keluar bersih yang terus-menerus mendukung narasi akumulasi jangka panjang. Perubahan ke arus masuk bersih besar akan melemahkan cerita tekanan pasokan. Porsi staking ETH, persentase Ethereum yang di stake
atau terkunci dalam protokol yang meningkat semakin mengurangi pasokan likuid dan memperkuat tekanan pasokan, sementara gelombang unstacking besar dapat menambah tekanan jual. Ya. Oke, kita tetap semangat dan semangat. Kemudian arus ETF dan kondisi makro, arus masuk ETF BTC Spot yang kembali kondisi makro yang membaik atau sentimen teknologi kripto yang lebih kuat adalah katalis yang dapat mengubah pasokan ketat menjadi pendorong harga yang signifikan terbang ke atas. BTC dan ETH berada di level terendah pasokan di bursa dalam beberapa tahun terakhir adalah sinyal bullish secara struktural, tetapi siklus saat ini masih menghadapi hambatan dari arus keluar ETF dan likuiditas yang menipis. Jika dan ketika permintaan kembali, latar belakang pasokan dan yang terbatas, ini berarti pergerakan harga BTC dan ETH bisa lebih cepat dan lebih volatil, sehingga arus masuk keluar di bursa, data staking, dan aktivitas ETF menjadi indikator penting yang harus dipantau. Oke ya, kita akan baca lagi. Tentunya yang perlu kita harus yakin di sini, kemarin harus yakin ya, saya ingat harus yakin itu, tapi sekarang baik sama saya, dia tobat ya, takut sama saya itu harus yakin. Saya ketipu sama harus yakin itu. Yang namanya tope itu kan pasti selih-lihnya ada jatuhnya juga kan, sepandai-pandainya tope melompat. Ingat ya, menjijikan, menggelikan sekali. Saya tuh orangnya gampangan saja. Hati-hati kalau pacaran di sosmed nggak pakai video call ya. Saya memang baru pertama kali dicerai dan baru pertama kali di sosmed, ngakunya bidan, suaminya kena corona ya, fotonya cakep banget, WA-an sama saya itu terus, tapi nggak mau video call, nggak pernah mau voice, bla 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 bla. Untuk membuktikan cintanya, Mas Bro sedikit saja kirim koin XRP pada waktu itu. Pas itu ada historinya di Telegram, nomor teleponnya kan, kalau Telegram kan ada di situ ketahuan. Saya telepon tuh lagi mabok, ngoceh gini. Wah, setelah maboknya hilang, saya tanya-tanya, minta maaf kayak segala macam, segala macam. Kita saudaraan aja Mas Bro. Datang ke Madura kalau nggak salah ya, sana nanti saya kasih oleh-oleh dan bla 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 bla. Wah, langsung saya cut saja, saya malas. Kemarin komen lagi, semangat Mas Bro, semangat jadi sahabat. Apa harus yakin itu namanya itu Darmanto atau siapa, udah aja. Ya belum pengalaman. Kalau sekarang sering ketipu di sosmed, saya udah pengalaman, udah nggak gitu, karena saya bukan penipu. Jadinya kalau ditipu nggak ngerti kalau itu jurus penipu ya. Salah satunya kalau transaksi pakainya Dana itu kan di situ, dan nggak sama sing sesar penipu yang 50 juta kena di grup saya itu kan, saya pancing pakai WA aja, pas itu sinyal saya tutup ya. Kalau sinyal berlipat sekali, saya pindah ke WA, dipancing masuk WA pun dia nggak mau masuk WA. Kalau yang pengalaman ya itulah modus-modus penipu, hati-hati ya. Kita lanjut lagi. Sekarang lihat BTCD masih di 5870, masih tinggi. Nrimo yang pandum, belum dikasih cuan sekarang ya. Masa nanti nggak altcoin season mau cuan kapan ya? Tetap cuan. Kalau lihat TA nya sih di bulan Agustus harus naik, dan tanggal 16 ini Clarity Asset tuh harus disahkan, udah voting final ya. Kemudian Kevin juga kesempatan ya, yang pertama sekali akan FOMC memutuskan suku bunga dipangkas atau naik itu di pertengahan bulan ini ya. Itulah yang Trump pada awalnya itu ketika Fed naikkan suku bunga harus diturunkan, pangkas. Tapi setelah sekarang mengendalikan Fed sendiri, dikendalikan Gedung Putih dengan Kevin orang Trump, dan Kevin juga punya aset digital 20, kalau ini 20 aset digital saya dengar itu nanti. Sekarang Trump gimana? Pangkas suku bunga atau malah dinaikkan? Kalau malah dinaikkan kan kacau. Ya ketika yang jabat bukan krunya dia, maksudnya bukan orang-orang dia
dia minta pangkas. Sekarang giliran orang dia yang ditempatkan di Fed Federal itu nanti naikkan suku bunga kan kacau toh. Dan sedangkan sebetulnya ya ini rusak udah. Yang namanya Fed itu kan independen, nggak boleh ada tekanan dari manapun sebetulnya, karena itu urusannya adalah inflasi, menekan inflasi. Tapi ya namanya AS ya kita tahu sendiri ya, di sana itu kan sebetulnya negara-negara mafia uang, negara yang memang dikuasai dengan uang-uang besar kayak BlackRock segala macam, itu berkuasa di situ. Negara yang uangnya besar itu ya. Kalau lihat di TA-nya sih PTCD udah harusnya dilongsor ke bawah sih. Jadi penurunan harga BTCD telah dimulai, musim altcoin segera tiba. Dominasi BTC mulai menurun, satu-satunya hal yang kita butuhkan agar altcoin naik adalah jatuhnya BTCD. Memang BTCD garis tren 5 tahun bertemu dengan batas atas yang ditolak 2 kali. Ini soal dominasi, bukan harga, dan struktur lebih penting dari biasanya karena BTCD menentukan arah. Ya, siklus yang semakin panjang menandakan musim altcoin sudah dekat. Ya, mudah-mudahan akan terjadi segera. Dengan turun ini memang banyak permainan market maker segala macam. Untuk PP akan bermasa panjang, nggak perlu nangis di pojokan. Saya rasa kita tinggal tunggu saja ya. Kita akan lihat juga di PP sebentar. Emangnya kita juga pingin cuan kawan. Untuk yang jangka panjang plasma ya turun cuma ya sekitar 3%, masih 19, sekian triliun. Pemegang naik terus. Ya udahlah, tungguin saja sampai meledos. Tapi ini volumenya naik ya, 3,7 triliun volumenya naik. Tanda-tanda ini adalah permainan si market maker itu ya. Mungkin itu aja saya sampaikan di malam hari ini. Mohon maaf ya, ada tadi si mantan minta WA, saya udah nggak megang WA dia dan udah nggak bisa buka WA lagi dan sudah anggap selesai, bubar lah gitu ya. Saling memaafkan aja. Oke, yang positif diambil, yang perlu ditendang dia riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just